Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melanjutkan tugas kami yang kedua tentang video. Nah, video ini yang akan kami jelaskan tentang demokrasi Pancasila. Mungkin adik-adik tahu kan, pernah belajar di sekolah Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Coba mungkin bareng-bareng sebutin dari yang pertama, sila pertama. Sekolah juga harus diberitahu bahwa Pancasila itu ada hubungannya loh sama kegiatan sehari-hari dan termasuk demokrasinya juga, kebersamaan, terus demokrasi juga tentang tidak membeda-bedakan, terus ada indahnya toleransi juga. Jadi kayak misalnya yang toleransi antar kehidupan beragama, contoh ada yang dari agama Islam, ke Hindu, ke Buddha, ke Katolik. Jadi bareng-bareng, karena di Indonesia ini kita hidup kan macam-macam dan bareng-bareng dengan keanekaragaman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama Pak Taraka. Jadi adik-adik di sini kita ngobrolin tentang demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila itu seperti cara kita memutuskan sesuatu bersama-sama yang ada di Indonesia ini. Jadi di Indonesia kita punya 5 janji penting yang namanya Pancasila. Pancasila ini isinya tentang 1, percaya sama Tuhan. Jadi maksudnya demokrasi tentang percaya sama Tuhan itu kita harus saling menghargai agama teman-teman kita meskipun kita berbeda. Jadi kita harus menghargai teman-teman yang agamanya berbeda sama kita, karena kita di sini ya mayoritasnya Islam. Jadi kita harus menghargai agama-agama yang berbeda dengan kita, seperti kita harus menghargai agama-agama yang lain seperti agama Kristen, agama Buddha, Hindu, ada agama Konghucu, Protestan, dan sebagainya. Terus yang kedua, kita harus saling sayang sesama manusia. Jadi kita harus baik hati sama siapa aja, jadi nggak boleh kita jahat atau pilih-pilih. Terus yang ketiga, kita harus cinta ke Indonesia. Kita semua saudara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, musyawarah atau mufakat. Kalau ada masalah kita ngobrol bareng sampai ketemu jalan keluar terbaik yang disetujui banyak orang. Seperti saat kalian pilih permainan. Jadi misalnya dari kalian ini yang mau main itu, ada yang mau main petak umpet, ada yang mau main bola. Terus kalian berdua dari tim ini nih ada yang debat nih, ada yang mau main bola, ada yang mau petak umpet. Jadi kita bermusyawarah nih yang disetujui banyak teman-teman itu yang mau main bola atau main petak umpet. Bisa main petak umpet lebih banyak, berarti itu yang menang musyawarahnya gitu. Terus yang kelima, adil untuk semua orang harus diperlakukan sama, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Jadi demokrasi Pancasila itu artinya kita memutuskan hal-hal penting di negara kita dengan cara ngobrol bareng atau musyawarah, dan selalu ingat 5 janji baik dari Pancasila itu. Tujuannya supaya semua orang merasa nyaman, adil, dan rukun. Kita ini seperti keluarga besar yang ada di Indonesia, di mana semua anggota punya suara dan didengarkan dengan tetap mengikuti aturan baik yang sudah disepakati bersama. Bayangkan Indonesia itu seperti sebuah tim besar. Tim ini punya banyak anggota, ada saya, ada kamu, ada ayah, ada ibu, ada teman-teman, ada guru, ada bapak polisi, ada bapak TNI, presiden. Jadi semua ini kita itu ada keluarga. Kita ini semua punya impian dan harapan masing-masing. Jadi demokrasi Pancasila itu adalah cara kita bermain sebagai tim supaya semua impian dan harapan itu bisa terwujud dan semua anggota tim merasa senang. Jadi Pancasila itu mempunyai aturan untuk saling menghargai walaupun kita berbeda, saling tolong-menolong, menyayangi sesama, mengambil keputusan bersama-sama, berlaku adil untuk sesama, dan semua punya suara atau musyawarah. Suara setiap orang itu penting. Kalau ada masalah atau mau menentukan sesuatu, kita tidak boleh main tutup saja. Kita
kita harus ngobrol bareng, mendengarkan semua pendapat, lalu mencari jalan keluar yang terbaik yang disepakati bersama. Ini namanya musyawarah untuk mufakat. Terus kita membuat demokrasi Pancasila itu hidup rukun dan damai karena kita saling menghargai, membangun negara kita bersama-sama karena semua boleh ikut berpendapat, merasa adil karena semua punya hak yang sama. Intinya, demokrasi Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dan mengedepankan kebaikan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada elaborasi. Pengertiannya apa sih elaborasi? Di sini ada demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Di sini ada landasan demokrasi Pancasila berlandaskan pada Pancasila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada perbedaan dengan demokrasi lain. Demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi liberal atau komunis karena memiliki ciri-ciri khas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Di sini ada tujuan utama demokrasi Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Siapa namanya bos? Siapa? Evan. Umur kelas berapa sekarang? Berapa? Kelas 5? Udah 5 SD. Jadi tadi pertanyaannya apa? Kan tadi Kak Abi menjelaskan musyawarah. Musyawarah itu apa dulu? Oke, terus musyawarah yang kaitannya dengan Pancasila di nomor berapa? Nomor 4. Sebutin Pancasila nomor 4. Gak apa-apa, diurutin dulu dari yang pertama dulu biar gak bingung. Pertanyaannya kan, apakah ketua kelas itu termasuk ke dalam demokrasi apa tidak? Ya, mungkin. Nah, itu kan termasuk salah satu contoh dari demokrasi musyawarah. Jadi suara terbanyak yang diambil. Jadi tetap lagi masuk ke sila nomor berapa? Sebutin. Siapa namanya? Tepuk tangan dong buat Nela. Ini Nela jangan bantu aja ya. Siapa namanya? Bro Farhan. Mas. Jadi tujuan apa sekarang? Tujuan demokrasi Pancasila ya Supaya apa gitu? Soalnya jelas. Itu yang beda-bedakan agama. Oke, itu satu. Terus tidak membeda-bedakan ras. 2. Apalagi yang kamu tahu? Toleransi. Meningkatkan toleransi. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kamu nambahin tuh? Sudah, berarti ada 4 itu ya. Jadi tujuannya untuk tidak membeda-bedakan ras, toleransi. Terus ada dua lain. Tadi apa? Satu lagi? Apa lagi tuh? Mungkin lupa ya, lupa. Oke. Tepuk tangan sebelah buat siapa namanya? Farhan, tepuk tangan buat Farhan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kita ini secara singkat ngasih tahu ke kalian pentingnya toleransi. Karena kita membullying aja, mungkin kalian yang megang HP udah tahu berita-berita bahwa bullying itu kan bisa ada undang-undang dan bisa dikenai hukuman narapidana dari penjara. Jadi menghindari bullying, kalian pun hidupnya biasa. Jadi teman pun main sama-sama teman, cuma jangan sampai ada bullying yang mengakibatkan kalian tuh jadi berantem. Kalau ejek-ejekan biasa,
mungkin wajar lah antar sama teman, tapi kalau sampai bullying apa gimana, apalagi kekerasan, jangan sampai, karena kita meminimalisir lah dan menghindari itu teman-teman. Oke, itu saja. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.